Oke, baik. Eh, Selamat malam, kakak-kakak temu sejarah ini ya, rekan-rekan temu sejarah. Kita kembali bertemu diskusi rutin di malam Jumat tentunya. Dan kali ini kita ngebahas salah satu buku yang menarik, unik gitu ya, tentang transportasi, utamanya sejarah transportasi yang ditulis oleh eh, Bang Dimas Wahyu Indrajaya sebagai penulis dari karya ini. Judulnya Tram di Jakarta 1869 sampai 1962. Oke, sebelumnya barangkali sebelum diskusi boleh memperkenalkan dulu eh, Mas Dimas, saya manggilnya apa ini? Abang, kakak, Mas saya juga nggak brother. apa-apa. Ya, Ya, silakan boleh aku kenalan diri ya. Mas Dimas Ah, ya, kenalkan singkat selamat dulu. malam. Assalamualaikum, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Makasih untuk teman-teman temu sejarah undang saya di sini. Saya agak kaget juga diundang. Eh, jadi apa nih backgroundku ya? Ya, Eh, boleh. ya, aku kan kuliah ilmu sejarah di UI tahun 2010, lulus 2015. Habis itu lulus kerja jadi jurnalis di Kompas Gramedia, jadi jurnalis sport ya, sangat jauh berbeda dengan tema-tema transportasi ini. Jurnalis sport dari 2010 sampai 2015 sampai 2020. Habis itu pindah lagi ke Good News from Indonesia, terus pindah lagi ke iNews, terus terus habis itu pernah juga di Rob Report Indonesia. Habis itu sekarang jadi freelance saja sambil ya nulis-nulis lagi, ya lagi nulis buku juga sih untuk yang kedua. Jadi ya itu aja. Terus kalau ngomongin apa lagi nih Mas? Nanti kita sebelum bedah, ini kan belum ngebedah ini ya, ya. Ah, Nah, sebelum ngebedah bukunya, jadi kita perkenalan dulu barangkali dari teman-teman ya, nanti bisa kontak nih langsung sama penulisnya begitu kalau punya preferensi atau minat ke sejarah utamanya transportasi begitu ya. Karena salah satu aspek peradaban manusia itu ya lewat transportasi gitu ya, dari masa ke masa. Dan ini ditulis oleh Mas Dimas, menarik, tram, karena tram adalah salah satu transportasi betul ya yang pernah berjaya ya, barangkali ya kalau dipakai di betul sini. betul. Nah, mungkin kita langsung aja sambil diskusi karena udah tadi perkenalan sama Mas Dimas. Nah, pertanyaan awalnya kenapa uh, nulis buku tentang tram gitu? Jadi itu mulanya dari skripsi ya. Hmm. Dari skripsi. Aku tuh pas belajar sejarah tuh nggak anak sejarah banget loh. Jadi bingung aja pas lagi mau tema skripsi ngambil apa ya. Tapi kan ya kita temenan ya. Saya punya punya teman, kebanyakan teman tuh naik transportasi umum, juga ada yang bahkan banyak banget yang maniak kereta. Terus saya juga pulang pergi kuliah naik naik transportasi umum, naik kereta, naik naik busway. Jadi kepikiran transportasi umum aja apa ya, tapi apa gitu loh. Terus saya baca-baca kayak misalnya dari Susan Blackburn, dari memoirnya Pak Firman Lubis, terus banyak soal Jakarta. Soalnya kan ya namanya kota kelahiran kan ya. Jadinya kok ini tren banyak banget gitu loh muncul dalam, misalnya kalau misalnya dari Susan Blackburn, dari beberapa masa, tiap masanya tiap babnya tuh sering disebutkan tapi nggak secara lengkap. Jadi ini tren udah ada belum ya yang meneliti gitu loh. Ya saya cari ya belum ada waktu itu. Habis itu ya saya sama teman saya yang juga dia namanya Omar, dia itu garap skripsinya tentang kereta kereta kuda putih di kalau misalnya di Jogja gitu. Kita bareng-bareng nyari sumber waktu itu ke apa namanya, ke IRPS Indonesia, eh, ah, Indonesia Railway Preservation Society. Nah di situ ada senior saya Mas Aditya Hatmawan. Hatmawan kan Mas ya, soalnya ada di sini orangnya nih. Di situ eh,
mereka punya koleksi beberapa buku soal sejarah kereta juga. Di situ ada yang menarik tuh ya, ada tram itu di situ. Meskipun ya waktu itu bahasa Belanda, aduh bahasa Belanda lagi buat skripsi. Jadi kayak aduh ini PR banget, tapi ya ya udahlah waktu itu minta kopiannya. Jadi ya waktu itu ya coba aja digodok gitu loh. Jadi ya udah itu ngetik ngetik hampir satu buku lah buat untuk diterjemahin, biar 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 tahu juga, biar biar apa namanya, biar skripsi kelar. Jadi pagi ketemu malam itu ngetik ngetik bahasa Belanda untuk buat diterjemahin doang ya. Tapi di situ tuh nggak apa namanya, perkata bahasa Belanda untuk jadi dari Belanda ke Indonesia kan kadang-kadang kan suka suka miss gitu loh. Kayak misalnya ada namanya uh, aku agak lupa ya, Fitz Fitz apa ya, oh Fitz Suker apa gitu gitu. Pokoknya di situ terjemahannya jadi pesta gula. Tapi pas nyata pas saya beberapa bulan kemudian setelah skripsi itu kelar, oh ini maksudnya Idul Fitri. Jadinya oh nyata pas pas skripsi udah kelar tuh kayak merasa bersalah gitu loh. Jadi tak coba garap lagi, nah, buat dijadiin buku. Soalnya teman-teman juga bilang ini temanya bagus loh. Iya tapi skripsi gue nggak terlalu menarik bro. Maksudnya gue menggodoknya secara skripsi itu nggak nggak terlalu bagus. Ya makanya setelah lulus sambil kerja kan coba cari-cari sumber lagi ya, eh, ternyata jadi yang awalnya nggak terlalu suka sama sejarah, jadi ya kayaknya ini bisa deh gue bikin bikin nulis buku sejarah tentang trap gitu. Jadi tapi nggak sampai kepikiran ini bakal diterima penerbit besar. Udahlah penerbit kecil nggak apa-apa, penerbit indie. Tapi ya bisa penerbit besar ya, ya udah nggak masalah. Tapi ya yang penting eh, ada buku itu jadi penebusan dosa pas lagi skripsi gitu. Oke. Ya, jadi awalnya memang eh, transportasi ya biasa naik transportasi umum juga ya. Ini Mas Mm-mm. Dimas sehingga terinspirasi begitu. Ini tram jadikan skripsi dan ya, ternyata jadi buku yang dipublikasikan ya bagi halayak Ya, luas. alhamdulillah. Juga waktu itu pas lagi apa namanya, lagi pencarian sumber tuh nemu skripsi saya diplagiat gitu loh. Jadi aduh kok aneh banget sih ada yang mau plagiat gitu. Kalau misalnya kok bisa tahu diplagiat? Soalnya ngeliat teksnya sama. Ih, sama ini. Dia cuman kadang-kadang cuman mengubah itunya apa namanya, foto 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 foto, foto saya pakai foto ini dipakai foto yang lain gitu. Judulnya juga dia ubah. Cuman kok aduh kok diplagiat gitu. Kayak awalnya marah tapi kayak ya udahlah fokus aja nih jadiin buku gitu loh. Jadi pembakar semangat juga sih. Oke, oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal tram, kebetulan kan saya ini awam lah ya. Baru dulu ya taunya tuh kereta aja gitu. Ternyata namanya tram. Barangkali dari Mas Dimas bisa sedikit menjelaskan itu tram itu seperti apa sih? Eh, Baik dari sejarahnya dan bagaimana tram itu awal bisa masuk ke Indonesia gitu ya. Di Hindia Belanda lah tepatnya. Mm-mm. Jadi kan tram itu kan awalnya dari Eropa ya. Hmm. Seingatku itu di Wales, Mumble and Railway Tram kalau nggak salah dulu. Jadi awalnya nggak langsung ujuk-ujuk langsung tram listrik, tram uap. Jadi awalnya masih ya berbentuk wagon, wagon terus ditarik sama kuda. Dan dia masuknya pas lagi pertengahan pertengahan abad 19 itu setelah terusan Suez dibuka. Jadi Hmm. di Eropa udah mengaplikasikan tram, jadinya menular lah itu ke pemerintah kolonial kan membawanya ke Batavia 1869. Mulai dioperasikannya 20 April 1869. Itu masih tram kuda juga. Kalau nggak salah nama perusahaannya Batavia Tramsway Mas Capek. Jadi menghubungkan dari daerah Pasar Ikan, dari daerah Jakarta Utara sampai membujur ke selatan, ke pusatnya di Harmoni, habis itu
pecah dua gitu, ke arah Tanah Abang, satu lagi ke arah Keramat. Tapi tram kuda kan ya pasti ada permasalahannya. Kalau bisa tram kuda di Batavia waktu itu, kuda-kudanya kecil, di bawahnya dari kayak kuda-kuda lokal, kuda-kuda Sumba, kan nggak kayak kuda-kuda yang ada di Eropa yang besar gitu, gagah gitu, bisa mengangkut banyak orang. Maka dari itu pas beberapa kali pengoperasian eh, suka ada kendala, kayak misalnya di daerah Tanah Abang kan datarannya lebih tinggi. Tram kuda tuh susah buat tram kuda karena kuda-kudanya kecil, susah untuk narik ke atas, makanya suka di ditarik, dibantu juga sama apa namanya, sama kerbau. Habis itu banyak yang mati juga, seingatku 200-an kuda mati itu tahun 1870-an gitu loh. Jadi ya juga pengoperasiannya juga gara-gara gara-gara banyak kotoran-kotoran kuda di jalan gitu, jadi bau kota. Setelah itu ya, tapi tetap tetap berjalan sampai akhirnya mesin uap, tram mesin uap datang gitu 1880-an. Setelah itu kan berganti juga dari Batavia Transway Maskapai jadi NITM, apa tuh operatornya, Netherlands Indies Transway Maskapai. Jadi tram uap dioperasikan, tapi tram uap ini nggak lok. Jadi dia bentuknya wagon, di depannya lokomotif, cuman lokomotifnya itu bukan melakukan pembakarannya di situ untuk daya energi penggerak lokomotif dan untuk menarik wagonnya. Jadi tiap jadi tramnya itu punya namanya, aku nggak tahu pelafalannya, tapi remis gitu loh. Jadi dia itu seperti stasiun, stasiun pengisian uap. Jadi lokomotif ke situ untuk mengisi uap. Jadi uapnya itu dibakar di tiap-tiap stasiun itu. Jadi stasiunnya itu di daerah Keramat, di nggak jauh dari Museum Sumpah Pemuda. Uh, Begitu Mas. Kalau misalnya awal-awal ya, aku Iya. harus nyebutin tram listrik juga kan? Ini makin makin lebar nih. Boleh, boleh. Karena ini kan kita bedah gini sekalian sambil dari Mas Dimas ini dari per chapter-chapter bukunya ini ngebedah di bagian mananya. Karena ini menarik. Saya kan termasuk orang awam gitu ya melihat Hmm. tram itu ya bilangnya kereta aja dulu. Karena tidak Uh, merasakan, tidak tahu gitu ya. Taunya, oh hmm. ini namanya tram. Dan Hmm. apakah tram sendiri sejarahnya apa namanya sangat erat dengan kereta atau gimana nih? Rem dulu kah, Uh, kereta dulu kah? Erat karena ya sama-sama transportasi berbasis rel kan. Cuma kalau misalnya kereta, kita pertama kali punya kereta kan di daerah Semarang yang menghubungkan Semarang Tanggung ya, 1867 kalau nggak salah, 1867. Eh, Cuma bedanya kalau misalnya tram itu intrakota, dia hanya ada di dalam satu kota aja. Hmm. Meskipun beberapa ada tram yang menghubungkan yang agak jauh tuh, kayak misalnya di daerah Jawa Tengah ada namanya Semarang Juwana Stumtram. Soalnya di Semarang sama Juwana itu kan kota yang berbeda itu. Cuman dia ya terhubung. Cuman jadi dibilang intrakota jadi bukan, tapi ya itu tram juga. Dan ukuran tram itu lebih kecil. Jadi mereka itu bisa menyusuri jalan-jalan lebih kecil, dan mereka itu ada di tengah jalan lah, lebih mencoloknya gitu. Iya, Heeh. di tengah jalan ya. Tapi Heeh. tadi ya berbicara soal tram, menarik perubahan dari kuda gitu ya. Kemudian Mm-mm. eh, dari kuda ke uap begitu ya. Iya. Tuh, dari uap kemudian baru ke listrik. Mm-mm. Nah, ini eh, di Indonesia sendiri khususnya yang diteliti oleh Mas Dimas, eh, seberapa apa ya namanya? Seberapa populerkah begitu ya tram Heeh. di khususnya di Jakarta, masih Batavia mungkin ya namanya, Iya, di Batavia Batavia. gitu. Di Batavia pada saat itu gimana sih tren tren tram tren tram Rem-rem. itu seperti apa?
Iya, apa karena tarifnya murah ya. Awal-awal tuh masih di tram kuda itu eh, tarifnya masih sama rata loh, masih sama rata. Jadi banyak etnis yang tinggal di Batavia pada satu satu wagon gitulah. Ada itunya tuh, ada ilustrasinya dari seniman kalau nggak salah Rapart siapa gitu namanya. Eh tapi setelah masuk masa tram uap itu ada pengkelasan. Jadi wagon wagon depan khusus untuk orang-orang Eropa, keliling orang Eropa. Yang kedua yang di belakangnya untuk Asia Timur seperti orang-orang India atau orang Arab gitu. Yang belakang ya orang-orang pribumi atau misalnya dulu ada namanya kelas kambing gitu loh. Soalnya ada ungkapan kalau misalnya orang-orang pribumi sering bawa ternak gitu. Tapi ya di situ juga bisa dilihat kok tram ini dibutuhkan seperti itu. Bisa bawa barang, banyak banyak angkutan, bisa bisa mengangkut banyak barang, terus juga dia punya wagon khusus namanya pikolan wagon. Soalnya kan orang-orang pribumi yang berdagang itu suka mikul kan. Jadi ya disediakanlah pikolan wagon. Dan kalau misalnya kita ngomongin lebih jauh lagi, seperti pas masa-masa tram listrik itu, pas masa merdeka ya, setelah Jakarta tahun 50-an, yang saya baca itu, karena kita udah merasa merdeka banget gitu. Udah merasa merdeka banget, jadi masuk tram itu jadi sembarangan banget. Jadi nggak bayar. Hmm. Ya, masih jadi primadona, tapi ya orang-orang jadi sembarangan, jadi nggak bayar, perusahaan jadi nggak ada pemasukan. Dan setelah eh, beberapa tahun kemudian menjelang penghapusan tuh eh, kayak merasa eh, tram ini udah nggak dibutuhkan lagi karena udah ada transportasi baru kan. Dan itu banyak banyak suara-suara sedih dari orang-orang terutama kalangan pedagang ya, yang merasa tram ini adalah bagian dari urat nadi mereka, soalnya ya murah, bisa bawa barang banyak gitu. Jadi itu sih. Iya tadi, jadi saya mengingatkan KRL zaman dulu ya, naik gratis gitu loh. Iya. Pada naik-naik gitu kan ya, kan dulu Heeh, ya sering ada naik-naik ke atas gitu kan. heeh. Iya betul betul. Banyak banyak cerita kayak gitu juga yang saya temuin. Dan banyak juga cerita yang mirisnya ya, banyak kecelakaan gitu. Soalnya kan Hmm, pada gandul-gandul depan pintu gitu. Jadinya iya, ya. betul. Jadi kayak ya betul melihat eh, artinya tram itu jadi salah satu primadona lah ya pada masanya itu, Betul. sehingga membuat eh, ya masyarakat luas bisa mengakses. Dan tadi ternyata tram pun jadi kelas sosial di sana ya. Jadi ada terbagi-bagi antara Heeh. yang Eropa, Timur Asing dan Mm-mm. pribumi. Nah, eh, tram ini kan apakah di Jakarta aja atau gimana nih? Eh, Mas di Indonesia. Ada di beberapa kota. Aku agak lupa kalau misalnya yang Sumatera ada apa enggak ya. Setauku ada di sini. Soalnya beberapa perusahaan perkebunan tuh mengaplikasikan tram. Yang aku tahu tuh di Jawa aja sih, kayak seperti tadi aku bilang, kayak misalnya Semarang, Juwana itu sistem tram ada. Cirebon kalau nggak salah juga ada. Yang aku tahu banget tuh ada di Surabaya ada, dan dia dia lebih lama daripada Jakarta. Kalau nggak salah dia 1907 sampai 1971 1970 ya. Masih 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 ada tram. Dan lokomotif lokomotif tramnya itu kalau nggak salah ada di depan stasiun Pasar Turi deh. Jadi monumen gitu. Oke. Di Dan Solo di juga. Jakarta sendiri itu tadi barangkali awal pembangunannya seperti apa gitu ya di Jakarta. Karena tadi kita kenal tram itu berubah dari kuda, uap, dan Mm-mm. akhirnya ke listrik. Eh,
Kalau misalnya ngomongin pembangunan, misalnya kita berarti ngomongin soal jalur relnya. Awalnya tuh dari Pasar Ikan membujur ke bawah ke Harmoni, masuk ke arah Tanah Abang, terus memecah lagi ke arah Pasar Baru, terus ke daerah Keramat. Tapi setelah itu ada pemekaran kan, sampai yang ke arah Tenggara itu dari Keramat membujur lagi ke arah Salemba, sekarang Salemba, Matraman, sampai ke Mister Cornelis di daerah Jatinegara, sampai ke arah Kampung Melayu. Di situ muter balik lagi ke arah Harmoni, terus sampai kalau nggak salah tahun 1920-an itu puncak dari rute-rute tram yang terbesar deh. Soalnya jangkauannya sampai ke daerah Pasar Senen, sampai Cipayers Way. Cipayers Way itu kalau nggak salah sekarang namanya Gunung Sahari. Hmm. Terus lewat lewat depan stasiun kota, pernah juga sampai ke stasiun Tanah Abang, tapi stasiun Tanah Abang itu cuma sebentar kalau nggak salah, masuk ke awal awal abad 20 itu udah nggak sampai stasiun Tanah Abang lagi. Oke. Baik, ini ada yang mau bertanya katanya Mas Dimas, boleh ya bagi para hadirin yang bergabung tentunya di Zoom boleh. Mhm. Kalau misalkan ingin bertanya ini ada dari IRPS Will YK, boleh silakan kalau mau bertanya bisa audionya barangkali di unmute. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah diizinkan. Selamat malam Mas. Selamat Ya, malam, saya silakan. perkenalan dulu ya. Saya Aryo dari IRPS Wilayah Yogyakarta. Mau tanya, itu untuk tram itu hanya untuk wilayah Jawa aja. Soalnya setahu saya tram itu jenisnya kan sebenarnya konsesi ya, gitu, konsesi tram. Contoh di Jogja sendiri itu ada NIS sendiri. NIS juga punya tram itu jalur Jogja Magelang. Itu juga jenisnya konsesinya tram dengan lebar spurnya 1067. Terus juga Jogja Jogja Bantul, Pundong, Sewu Galur itu bahkan lebar spurnya 1435. Itu konsesinya tram. Itu jenisnya tetap tram. Gitu. Jadi mungkin ya jenis tramnya itu dibedakan kalau kalau dari yang saya baca yaitu dari konsesi sih ya. Bukan masalah dia penempatnya di mana. Mungkin bisa dibilang hampir setiap kota tuh punya tram sebenarnya. Gitu. Cuma karena itu izin konsesi. Makanya itu mulai dari 1920-an atau 1925 kalau nggak saya lupa, itu mulai dipecah sama SS sendiri, sama Staatspoorwegen untuk konsesinya tram dan jalur lintas raya. Gitu, makanya itu mulai dipecah untuk terutama untuk Staatspoorwegen, makanya dia punya divisi tram dan divisi lintas raya. Begitupun sama di Aceh pun itu ada namanya Aceh Tram. Gitu kan. Ada Aceh Tram, terus juga semua yang pakai sebenarnya ada labelnya Stum Tram, itu semuanya konsesi tram. Bukan yang lintas berat tapi yang lintas ringan sebenarnya. Gitu kalau menurut saya gitu. Cuma monggo kalau misalkan ada yang kurang atau mungkin yang saya tanyain itu sih mungkin ya tram itu apakah cuma di Jawa doang? Soalnya setahu yang saya baca itu ya di Aceh ada, terus di Sumatera maksudnya di Medan ada atau enggak saya lupa di Ya. situ. Terus Kalau nggak salah di Delhi deh. Delhi di kalau nggak Delhi, salah deh. terus di Kalau nggak salah Sulawesi Mas juga ya, itu masuknya jenisnya aku konsesinya nggak soalnya tram. nggak tahu kalau misal di daerah Sumatera, aku seingatku Delhi Delhi kalau nggak salah ada deh. Cuman aku kurang tahu kalau misalnya Sumatera itu ada apa enggak sih. Soalnya itu dia dari tram itu masuk konsesi tram mulai pertama dari lokomotif kalau yang saya baca ya. Yang saya baca itu dari lokomotifnya. Jadi lokomotifnya yang nggak bisa dengan kecepatan tinggi. Terus dengan ukuran, maksudnya terutama dari torsinya yang biasanya kalau di kita istilahnya untuk langsir lah. Nah itu yang jenisnya tram. Jadi yang nggak bisa kencang ya, nggak bisa ngebut.
gitu, bukan cuma untuk wilayah perkotaan dong, tapi untuk ke pelosok sebenarnya juga. Gitu sih kalau dari saya ya, maksudnya di sini juga sama sih. Kalau misalnya dibilang yang backend-nya yang tram itu yang terkenal Jakarta, Semarang, Surabaya, tapi sebenarnya semua kota itu kalau dari saya pribadi yang saya baca, semua kota itu sebenarnya punya tram, cuma dengan konsesi yang berbeda-beda. Gitu kalau menurut saya gitu. Itu aja sih, laporannya sama sedikit tambahan aja. Thank you. Thank Iya, you sama-sama Mas Mas. Aryo Makasih. dari RPS wilayah Yogyakarta ya. Terima kasih ini tambahan informasinya. Boleh ditanggapi barangkali oleh Mas Dimas? Oh, kalau aku masih tadi ya, aku kurang tahu kalau misalnya daerah Sumatera ada apa enggak. Delhi seperti yang aku bilangnya mungkin ada. Kalau misalnya soal teknis tram aku juga kurang tahu ya. Soalnya aku lebih mengarah ke pas neliti tram tuh ke sosial humanioranya, impact-nya apa dalam eh, kehadiran tram untuk kota-kota masyarakat kota Jakarta. Tapi ya kalau ngomongin tadi ada lebar rel, emang tadi Mas Mas Ariel ya tadi ya. Mas Tadi Aryo betul. yang ngomongin lebar spur, lebar spurnya agak berbeda sih dari yang Mas Aryo sebutin. Kalau nggak salah yang di Jakarta tuh berapa ya? 1.100 apa ya? Aku agak lupa. Pokoknya beda gitu loh. Eh, nggak seperti lebar kereta. Seperti tadi kita kan ngomong 1.067 ya, nggak salah ya Mas ya. Pokoknya beda gitu. Beda ya. Secara Tapi teknis. emang benar kalau misalnya nggak bisa cepet-cepet kalau tram itu. Soalnya kan bahaya juga kan di tengah jalan gitu. Itu aja meskipun nggak terlalu cepat aja juga banyak menelan korban. Kalau nggak salah aku pernah nemuin satu artikel toko sepak bola di Jakarta tuh pernah jadi korban. Sekarang terus jadi kuburannya ada Oke. Nah ini tadi menarik Mas Dimas karena tram ini seperti kita turun apa namanya station by station gitu atau gimana nih teknis atau naik tram itu seperti apa sih? Karena itu kan di tengah jalan ya, tengah jalan kemudian gimana orang mau berhenti mau jalan tuh gimana sebetulnya tram tuh? di tiap titik ada perhentian tram sebenarnya. Ada tagnya gitu loh. Ada rambunya perhentian tram, tram halte. Tapi ya seperti aku bilang tadi, makin lama orang makin sembarangan. Jadi main naik aja langsung gitu. Dan itu ya sangat membahayakan kan. Ada orang yang kalau nggak salah yang kehilangan kakinya lah atau apa gitu. Jadi ya awal-awalnya pas masa-masa Hindia Belanda sih masih tertib ya. Tapi setelah zaman era kemerdekaan udah masuk zaman Jepang itu kayak semuanya udah jadi sembarangan. Zaman Jepang. Oke, oh jadi ternyata ada pengaruh apa namanya jadi ketertibannya berpengaruh ya Iya, karena ketika berganti kekuasaan ya. betul betul. Jadi orang-orang kayak merasa udah bebas, ya udahlah gini. Makanya ya kan jadi eh, orang-orang juga nggak bayar kan, ada kondektur juga jadi kayak percuma aja. Makanya itu jadi salah satu faktor tram itu jadi punah. Jadi Iya, iya. operatornya jadi merugi gitu. Ya, jadi ternyata ada korelasi antara perubahan pemerintahan dan kebudayaan masyarakatnya jadi nggak tertib. Dan tadi Iya. dari perkembangan tram sendiri dari Mas Dimas tadi dalam buku ini sebetulnya aspek apa sih yang dicoba digali gitu untuk pembaca Aku tuh pengen kira-kira? cari apa namanya impact-nya kepada penumpang tuh seperti apa. Juga eh, ternyata beberapa sajak atau enggak puisi juga menggambarkan
menggambarkan tram tiap masa gitu. Juga waktu itu nemu satu artikel menarik itu kayak Charlie Chaplin kan 1932 itu datang ke Jakarta 1932 atau 1938 gitu. 1932 dia tuh jalan-jalan ke daerah Jawa, Bali dari Singapura. Dia pernah ke Batavia juga. Batavia, habis itu dia ngelihat tram uap itu dari arah jalan Juanda mengarah ke belokan di daerah gedung kesenian. Terus dia berhenti dari mobilnya, merasa diberitakan dia itu merasa terkesima lah melihat ada transportasi itu. Itu Charlie Chaplin loh. Jadi selain itu juga apakah tram ini merugikan atau enggak begitu. Maksudnya kan apa namanya ada istilah dulu pas zaman Hindia Belanda, jadi nggak semua setuju tram ini masih ada gitu beroperasi, soalnya suka nabrak orang kan, sering disebut monster minotaur, tapi tetap menjadi primadona kan sampai akhirnya dihentikan. Jadi aku tuh pengen pas nulis itu pengen tahu itunya. Kenapa sih dihapuskan? Padahal kan unik gitu, menarik. Nyata setelah digagali, oh nyata emang bukan masanya lagi gitu loh. Iya betul tadi ngomong tadi membahas Charlie Chaplin, jadi betul saya ingat kalau film-film ya film-film tanpa suara itu ada tram ya. Sering lihat Iya. eh sering banget tuh ya. Kalau Bukan. film-film di era itu ada tram. Uh, Kemudian berarti artinya eh, kita termasuk sudah canggih secara transportasi publik ya pada masa itu dengan adanya tram hadir di Batavia. Kayaknya iya deh. Soalnya aku pernah baca juga. Aku nulis juga sih bagian situ. Jadi 1899 itu masuk tram listrik itu kok nggak salah eh, Hindia Belanda, Batavia khususnya eh, salah satu negara Asia yang lebih dulu atau enggak satu-satu menjadi negara yang pertama mengoperasikan tram listrik gitu. Jadi ya jadinya termasuk yang maju lah waktu itu. Walaupun ya emang apa namanya sangat bertahap ya. Soalnya kan waktu itu pas lagi tram listrik dioperasikan masih ada tram uap. Jadi Oh, jadi berbarengan gitu ya? berbarengan, dan soalnya itu pas Oh. tram uap itu masih operatornya kan NITM. Nah, tram listrik itu operatornya lain, itu Batavia Elektris sama Maskapai, jadi berbarengan gitu. Dan setelah melakukan elektrifikasi terhadap jalur-jalurnya, pemasangan pantograf, dikawinkanlah itu NITM BTM 1930, jadinya Batavia Verkeers Maskapai yang sekarang kita kenal sebagai PPD, yang kemudian tahun 1950-an sampai pertengahan dia mengoperasikan bus sampai sekarang gitu. Oke. Oh ya, ya saya kira itu dari uap itu berubah listrik. Ternyata masih beroperasi bersamaan ya. Masih beroperasi bersamaan, begitu pula pas lagi tram kuda itu kan berangsur-angsur itu berubahnya ke tram uap. Oh, ya. Ibaratnya mungkin ya sekarang sih seperti kereta cepat mungkin ya. Iya, ya mungkin bisa Jakarta dibilang. Bandung gitu. Tapi Ah, KRL-nya masih gitu ya. Ya, ya mm-mm. keretanya masih artinya ya itu berdampingan lah ya, bukan tergantikan. Nah, ini sedikit agak melenceng barangkali, Mas Dimas. Mm-mm. Saya kan kemarin ya kita lihat kita sedang membangun ibu kota baru nih. Salah satunya ada transportasi kereta apa ya? Kereta tanpa rel gitu. Barangkali tahu Mas Dimas? Sudah tahu belum ya? Tram otonom ya, Nah, kok saya nggak kurang salah tahu ya namanya. secara Oh nggak teknis salah. namanya apa itu. Ya aku baca Cuman sih tram otonom. nah Mm-mm. itu saya lihat oh ini jangan-jangan yang dioperasikan di IKN itu termasuk tram juga lah. Kalau maksudnya secara apa ya fungsi gitu. Karena kan itu kereta gitu ya, kereta dalam Ah, kota ah. tanpa rel kalau nggak salah. Iya, tapi nggak nggak
nggak beroperasi di atas rel. Nah, jadi aku kayak merasa Oh iya betul. bukan tram deh. Karena tram itu pasti ya secara teknis tram itu berfungsi, termasuk yang kuda juga itu pakai rel ya. Itu pakai rel, soalnya kan wagonnya kan dia bentuknya wagon dan di atas rel gitu. Meskipun ya ditarik kuda juga sih gitu. Jadi namanya tram-tram juga. Kalau yang di tram Iya. otonom yang ada di IKN dan katanya mau dioperasikan di Bogor, kayaknya bukan tram, kereta beroda ban. Iya. Oke, baik. Ini kita juga sambil ini ya memberikan kesempatan untuk para rekan-rekan yang sudah hadir, boleh barangkali mau bertanya atau mendiskusikan berkaitan dengan tram, karena ini menarik sekali. Salah satu isu kota besar itu adalah transportasi ya, macet. Dan sekarang nampaknya ya dulu kita kan belum macet ya, belum ya masih sepi gitu ya. Dan ternyata sudah ada ya tram sudah dibangun, artinya sudah ada visi gitu dalam membangun transportasi publik yang cepat, ya, bisa ya menghindari penggunaan transportasi pribadi. Barangkali dari teman-teman boleh kalau ada yang mau bertanya ya, mumpung ini udah ada. Boleh silakan, ini Mas Vicky Setia, boleh. Iya, malam Pak Oh, Fajri. malam. Terima kasih sudah Ya, silakan Kak. untuk bertanya. Ini saya mau tanya ya, mengapa pemerintah Indonesia saat itu menghapus tram dengan alasan sudah tidak cocok dengan kondisi saat itu? Apakah di tahun tersebut mulai ada kemacetan atau transportasinya sudah ramai, atau karena ketidaksukaan Bung Karno terhadap segala hal yang berbau-bau Belanda ya? Karena kan dulu sempat dilarang juga ya ini The Beatles, lagu-lagu dari The Beatles seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Vicky ini. Oh ya, gimana Mas Dimas ini? Akhirnya Makasih tram diberhentikan. pertanyaannya Kak Vicky. Banyak faktor ya. Jadi pertama ya tadi seperti yang sudah saya bilang itu tram itu merugi karena banyak orang nggak mau bayar. Meskipun ada kondektur di atas, ada juga malahan ada polisi di atas dan banyak pencopetan juga karena merugi jadinya susah untuk ini apa namanya untuk meremajakan tram itu susah. Apakah bisa bisa apa namanya kan mesin-mesinnya itu harus di ini dulu di apa namanya setelah masa-masa perang revolusi itu kan banyak kerusakan dan itu jadi dibongkar pasang aja. Apakah bisa mendatangkan tram baru dari negeri Belanda misalnya dari negara-negara apa bisa tapi kan nggak ada duitnya nggak ada duitnya soalnya tahun 1950-an kan kita masih berbenah dalam secara ekonomi ya dan apalagi tahun 1960-an mulai ada gencar-gencaran ini kan apa namanya politik mercusuar itu bangun-bangun apa namanya patung dan juga ada ini juga apa namanya momen Asian Games kan butuh banyak duit banget itu meskipun kita ada duit dari pampasan perang Jepang tapi kan nggak masuk ke pembenahan transportasi tram karena kita ada transportasi baru nih didatangkan dari Colombo Plan dari jadi bus Leyland dari Australia sekitar 250 lah 250 bus jadi digantikanlah tram itu soalnya kan kita butuh menjangkau daerah-daerah baru sementara kalau misalnya kita pakai tram kita harus bikin bikin relnya dulu bikin pantografnya biayanya mahal sementara kita udah punya bus hibah ini nggak paling cuma bayar pengirimannya aja jadi digantikanlah itu kita masuk ke era bus lah itu tram 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 mati tahun 1962 pas banget pas lagi Asian Games karena juga
dibarengi juga nggak hanya bus, ada bemo juga yang didatangkan dari Jepang. Akhirnya itu tram itu ya udahlah, karena juga tadi disebutkan mungkin ada sentimen dari Soekarno juga kalau misalnya tram itu udah usang banget, makanya udah digantikan ke bus. Baik, terima kasih ya Pak Dimas. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Vicky ya. Jadi faktor utamanya nggak worth it aja ya. Malah Iya, banyak ruginya. iya. Malah boncos ya. Baik, boncos itu jadi ya mau gimana lagi ya. Ya, tutup buku aja. Tapi jadi nggak ramah lingkungan kan? Ada bus Iya, Betul. itu. iya betul. Gak mikir sampai sana sih waktu itu orang-orang. Tapi ya mau gimana lagi, kan kita butuh transportasi yang menjangkau daerah-daerah baru. Jadi Iya. dilema. Betul. Mobilitas kan semakin tinggi ya. Masyarakat Ah, semakin banyak. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas Dimas dari Kak Oki Bahtiar Sawitno. Mas izin bertanya, sekitar tahun 1913 ada pembuatan kartu berlangganan dan hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, ada juga kelas-kelas di tram. Apakah kartu berlangganan tersebut terbuka untuk semua pribumi atau khusus untuk orang Eropa, bangsawan dan timur asing saja? Dan apakah dalam pembangunan transportasi tram di Batavia ada semacam ambisi penguasaan seperti proyek mercusuar, mungkin kalau sekarang seperti KCIC katanya ya. Atau pembangunan tram hanya sekedar untuk mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat tanpa ada ambisi penguasa pada masa itu. Dan apakah kemunduran tram di Batavia diawali di masa Jepang dengan penghapusan kelas-kelas di tram? Boleh barangkali tanggapi. makasih Mas Ongki pertanyaannya. Ini menarik, cuman aku nggak bisa, aku kurang bisa jawab yang tahun 1913 ini. Apakah kartu berlangganan itu untuk orang pribumi aja atau untuk semuanya? Aku nggak nemu jujur aja. Tapi mungkin buat semuanya ya. Soalnya eh, eh, orang-orang kolonial kan udah sedikit terbuka ke orang pribumi. Mereka udah dikasih pribumi, udah dikasih apa, politik etis itu loh. Jadinya sepertinya udah mulai disamaratakan soal kartu berlangganan. Terus kalau misalnya pembangunan transportasi tram di Batavia, ambisi penguasa ini tahun 1951 wali kota Syamsur Rizal tuh pernah ngusulin kalau sebaiknya Jakarta itu mengoperasikan kereta bawah tanah. Jadi itu Subway itu ya. saya agak lupa sih dia dapat ide dari mana, mungkin dari Rusia atau apa. Tapi aku masukin ini dalam buku. Tapi ini bisa jadi trik tolak kalau misalnya ya pemikiran ini baru terrealisasi sekarang kan, yang kita bisa lihat dari MRT itu. Iya. Dan apakah kemunduran tram di Batavia di masa Jepang dengan penghapusan tram? Awal kemundurannya menurutku pas setelah perang revolusi sih, soalnya di situ jadi semuanya jadi ala kadarnya ya. Armada tram itu banyak yang rusak, juga orang-orang merasa membayar tiket perjalanan tuh kayak nggak penting lagi karena ini zaman merdeka, Bung, masa ya harus bayar? Nggak dong, nggak kayak gitu dong. Makanya ya tapi sebenarnya kalau misalnya pas setelah zaman Jepang peralih terus ada proklamasi kemerdekaan, kita masih masih apa namanya, orang-orang Belanda masih mengoperasikan tram tuh waktu itu, masih mengoperasikan tram. Jadi ya untuk menggapai kejayaan lagi sih sebenarnya agak sulit, tapi kejayaan seperti
tahun-tahun sebelumnya agak sulit soalnya masa-masa itu kan masa-masa ini ya, masa-masa genting banget ya, perang revolusi dan segala macam. Ya, tapi menurutku sih masuk-masuk 1950-an setelah Indonesia meraih kedaulatan dan ekonomi kurang bagus di segala sektor, jadi udahlah itu masa-masa kemunduran dari tram sih. Ya, jadi justru di akhir-akhir ya itu pas revolusi ya. Karena mungkin rakyat fokus berperang ya, nggak ngurusin ya fokus angkat Iya, senjata gitu ya, dan dibandingkan ngurus transportasi kan. beberapa armada tram malahan kan jadi ini kan, jadi tempat buat berperang kan, buat tempat berlindung Hmm, pas lagi tembak-tembakan. emang. Ada juga aku masukin soal apa namanya tram itu kena granat, jadi gitu. Oh, Jadi jadi ya armadanya semakin berkurang, permajaan nggak ada sama sekali, eh, orang-orang mulai sembarangan, jadinya seperti itu. Makanya didatangkanlah iya. 1950-an, 1955, Oke. 1996 itu bus-bus Leyland sebagai pengganti tram. Dan itu masa-masa transisi kan, eh, udah ada bus Damri untuk apa namanya mengganti beberapa trayek yang dimatikan kayak misalnya dari Pasar Ikan ke daerah Harmoni itu ada bus Damri gitu. Soalnya tram makin lama makin rutenya masih makin sempit. Kan rute terakhir itu Hmm, cuman dari Keramat sampai daerah Mister Cornelis dari sampai Jatinegara. makin menyempit ya, menyusut Makin menyusut. rutenya. Nah, kalau masa kejayaan tram itu pada saat kapan sih, Mas? Kan ini masa 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 kemunduran ya. Masa kejayaan tram itu saat kapan? Eh, aku melihatnya 1920 atau 1930. Soalnya itu rutenya itu kalau misalnya digabungin sekitar 21 kilometer deh. Jadi sampai daerah Jakarta Utara, Pasar Ikan, sampai Harmoni itu mecah lagi, terus bisa sampai ke daerah Tamarindelan, itu daerah Tanah Abang, lewat ke Gondang Dia, eh, kayak misalnya BETM itu menarik ya, soalnya dia itu menyusuri daerah-daerah yang agak agak jalannya agak sempit, nggak sebesar daerah-daerah Jalan Keramat Raya. Kok Keramat Raya kan agak besar, suka ada Hmm. tuh foto-fotonya zaman dulu. Kok jalur-jalur tram listrik yang dioperasikan BTM itu agak menyempit, masuk-masuk ke daerah Pasar Senen sampai ke Gunung Sahari. eh, Terus juga Oke. masuk daerah-daerah Gondang Dia. Kalau nggak stasiun pembangkitnya itu di daerah sekarang RS apa sih, RS Cikini ya, pokoknya yang dulu, iya RS Cikini, daerah RS Cikini itu Resik ini ya betul. kalau nggak salah ya, iya RS Cikini, pokoknya daerah situ ini apa namanya stasiun pembangkit listriknya tram listrik waktu itu. Pokoknya tidak melewati Sudirman Tamrin aja ya pada masa itu ya. Itu masih tempat jin buang anak kayaknya mas. Itu Tomang katanya. Iya. Ya, ya jadi ya masa masa itu memang ya 1920-an tadi ya, masa kejayaan Ah, di tram. Dan di akhir-akhir di saat perang revolusi tram mulai ya tergerus lah begitu dan hmm. tergantikan. Baik, barangkali dari para hadirin nah, yang join Zoom masih ada pertanyaan boleh ya. Kita masih ada waktu menarik ini bahas tram. Dan tadi oh ya menyinggung sambil menunggu pertanyaan dari eh, para hadirin yang join Zoom. Tadi kan saya sempat membahas itu di MRT tahap 2 ya yang arah ke kota itu ada ya Hmm. jalurnya. Artinya rel tram ini begitu kuat ya, sama seperti rel kereta gitu ya. Iya iya. Eh, saya itu jarang nemu kasus kalau misalnya relnya itu bermasalah, itu jarang. Bukan jarang sih, malah nggak nemu apa namanya kasus-kasus seperti itu. Banyak kan kasus apa ya? Kebanyakan kasus tram mogok sih. Hmm, Soalnya
Itu yang jadi masalah. Kayak misalnya tram uap itu kan, kalau misalnya tram uap itu mogok, jadi dia lokomotifnya nggak boleh dingin. Nah itu bermasalah kalau misalnya pas lagi musim-musim penghujan. Kalau misalnya kalau tram lokomotifnya dingin, jadi nggak bisa jalan. Dan kadang-kadang kalau misalnya dan itu juga berlaku juga buat tram listrik ya. Kalau misalnya tram listrik pasti kan suka konslet, apalagi pas kalau Batavia musim penghujan kan ada banjir lah apa, itu sering mogok. Iya Ya sih. seperti itu sih permasalahan-permasalahan tram itu. Itu berarti tram uap itu batu bara ya ini ya? Apa namanya? Pem- Pembakarannya, Bahan ini. tapi dia dibakarnya di stasiunnya, entah batu bara, Oh, entah batu bara atau kayu aja. Yang jelas ya pas pas nyampe di stasiun itu diisi lah dengan uapnya. Jadi nggak dibakar di lokomotif, Mas. no, Dibakarnya di stasiunnya. di stasiunnya ya. Berarti Ah, ah, agak ah. agak nunggu dulu gitu ya, agak lumayan lama Iya, ya. makanya kan suka kekerapannya, kadang-kadang suka ada yang telat lah, ada berita-berita seperti itu, suka telat, ini Hmm. menunggu tram itu lama. Jadi nggak ya, tapi Oh, orang mau punya opsi apa lagi selain tram waktu itu? Ya mungkin ada iya. beca, tapi kan ya nggak secepat tram juga, mungkin nggak semurah juga. Mungkin pakai kuda misalnya Palankin atau Delman, ya tetap aja kan. Itu kan agak agak sedikit ini ya. Itu kayak taksi lah ya zaman sekarang. Mungkin Hmm. lebih mahal daripada tram. Ya, tram itu kan yang menonjolnya kan karena murah gitu. Kayak ojol lah ya. Naik Iya. ojol lah, naik gokar gitu ya. Dan Heeh. masa itu. Dan termasuk kalau saya melihat memang apalagi tram listrik ya, itu udah termasuk. Oh sekarang itu kan isunya isu sustainability gitu ya. Ya, Jadi lingkungannya. kan udah ramah lingkungan, artinya tram pada saat itu ramah lingkungan kalau yang listrik ya. Iya. Dan itu kan semuanya ya serentak pas setelah apa namanya, penggabungan NETM BETM 1930 1933 udah elektrifikasi semuanya. Jadinya apa namanya, masuknya bus diesel itu ya mau gimana lagi ya, jadi ya menyumbang polusi lagi. Tapi kan pada masa itu kayaknya isu-isu seperti itu Ya belum 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 segalak sekarang. belum seperti saat ini. Jadi Karena pada saat itu butuh termasuk mobilisasi. canggih, artinya udah berpikir ya menggunakan listrik, artinya sudah ya maju lah gitu ya. Baru kepikirannya sekarang kan. Baru pikir kan sekarang oh tidak polusi gitu transportasi. Oke, masih adakah pertanyaan ini? Barangkali boleh. Kalau ada pertanyaan, belum nampaknya, nggak apa-apa. Nah, nah dari buku ini, dari aspek sosial budayanya gimana nih Mas Dimas terkait tram tadi? Dari Aku dimensi itu, uh, buku ini menjelaskan apa gitu dari aspek sosial budayanya, terutama tram. aku merasa kalau misalnya aku tuh suka membayangin ya, kalau misalnya aku kan belum, aku nulis tram tapi aku belum belum nulis tram gitu loh. Belum, aku nulis tram tapi belum pernah naik tram. Jadi aku merasa kayak ini bisa nggak ya jadi pintu gerbang kalau misalnya dihidupkan lagi tram. Tapi kayak aduh, kayaknya susah, kalau di Jakarta susah. Ada sih isu kalau misalnya di Bogor mau ada tram gitu. Tapi katanya apa namanya, bakal ada tram otonom yang bukan di rel. Oke, ini ada yang nanya, Mas. Oke, boleh ini dari Kak Hervin. Maaf kalau baca dari beberapa sumber, tramway Batavia ini dari Welter Freden ke arah Kuitang baru ke arah Mr. Cornelis ngikutin Posway. Gondang dia baru mulai dibangun masa Dendels. Sepertinya mustahil ada tramway. Correct me if I'm wrong. Gimana nih? Dia Boleh ditanggapi Mas? masa Dendels, iya, Gundang dia udah ada sih. Itu tram itu udah jauh setelah masa Dendels. Mau jauh ya? Uh-uh.
Ya Daniels Fit. emang membangun apa namanya daerah Weltevreden kan, tapi ya setelah itu ya baru setelah Daniels sudah nggak ada ya baru ada tram itu kan 1869 Gondang dia udah ada, maka dari itu ya itu kan jadi pemukiman apa namanya orang-orang elit ya, makanya di situ dijadikan jalur tram di daerah situ BTM, daerah apa namanya rute-rute tram listrik lewatin daerah Pal Putih sekarang masuk ke Pal Putih. apa namanya aku nyusurin tuh rutenya. Dia masuk ke samping gedung Astra Grapia atau apa gitu, itu nanti tembusnya ke arah stasiun Pasar Senen. Oke, terima kasih nih Kak Hervin atas informasinya. Masih adakah lagi? Boleh kalau masih ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan tram di Jakarta. Nah, ini termasuk proyek besar nggak sih, Mas? Tram ini Apanya? mega proyek bukan sih? Pada saat itu menyerap APBN atau apa gitu ya? Kalau kayak gitu kan, menyerap APBN nih pembuatan kereta KCIC itu. Nah, gimana nih? Apakah proyek itu, apakah digali sampai ke sana nggak informasi Aku pembangunan tram? nemu tram itu aja digagas dari orang-orang yang merasa, jadi orang Eropa namanya Jebabut Dumare itu, aku nggak tahu apakah dia orang Prancis atau orang Belgia, yang jelas dia bilangnya orang Eropa, etnis Eropa. Dia merasa resah kalau misalnya di Batavia ini sama sekali nggak ada transportasi umum yang pas gitu loh. Itu aja dari orang yang bukan dari orang pemerintah gitu loh. Jadi merasa jadi mereka dia nulis opininya di surat kabar, dan eh, nggak terlalu dijelaskan dan gamblang kalau ini ya proyek megah, jadi ya cuma dihadirkan begitu saja gitu loh. Tapi ya jelas dengan cara bertahap kan, soalnya kan pemerintah kolonial tuh dan operatornya yang diserahkan itu harus hitung-hitungan juga biaya-biaya pengangkutan wagon-wagon dari Eropa kan, karena kan pasti mahal gitu. Cuman aku agak lupa deh berapa gitu, berapa berapa gulden gitu yang digelontorkan untuk itu. Yang jelas emang apa namanya uh, emang mereka uh, apa namanya kalau misalnya di Belanda udah ada tram, di Hindia Belanda juga harus ada tram gitu, mbak. Malahan kalau nggak salah apa tram 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 listrik lebih dulu ada di Hindia Belanda daripada Belanda gitu. Saya tram listrik 18 berapa gitu. Kalau misalnya tram listrik di kita kan di Batavia itu 1889. Oh iya, jadi sempat ada informasi bahwa lebih dulu di Hindia Belanda ya, malah tram listrik Iya, iya. dibandingkan di negeri Belanda itu Ya, sendiri aku ya. agak lupa apakah tram uap apa tram listrik yang lebih dulu di Hindia Belanda gitu. Yang jelas aku pernah bacanya gitu dan menuliskannya gitu. Baik. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Sabila Rasyad. Permisi Mas, izin bertanya, masa krisis ekonomi tahun 1931 sampai 1936 di Hindia Belanda, apakah harga tiket tram di Batavia dilebihkan atau tetap? Tahun segitu aku agak lupa kalau misalnya tarif ya. Tapi emang apa namanya perubahan tarif itu emang sering terjadi gitu loh. Terutama terutama pas lagi ada beberapa momen malahan suka ada tarif yang toto muncul sendiri gitu. Maksudnya hari ini spesial lah, tarifnya murah. Kayak misalnya pasar malam di daerah apa namanya Medan Merdeka untuk merayakan ulang tahun Ratu Wilhelmina kan 31 Agustus sampai 30 Agustus gitu. Itu ada tarif, mengeluarkan tarif.
tarif khusus gitu. Kalau misalnya masa krisis ekonomi, aku agak lupa nulisnya jujur aja. Apakah itu berdampak? Tapi kayak sepertinya sih berdampak deh. Soalnya aku Sepertinya ya. nulis krisis ekonomi juga tahun segitu. Iya. Kemudian ini ada informasi tambahan dari Taongke Bahtiar Sawitno. Kalau nggak salah, perluasan yang dilakukan oleh BTM sekitar 1 juta gulden untuk pembuatan jalur ganda. Hmm, iya. Aku agak lupa nulis itu apa enggak. Tapi emang ada jalur ganda sih di beberapa, bukan di beberapa titik. Ada jalur ganda emang. Elektrifikasi pun itu juga membutuhkan banyak duit kan. Gitu. Nah tadi ini nyambung ke tiket, Mas. Nih, Mas, apakah Mas Dimas itu ngegali nggak sih ada informasi calo kan kita tahu ya, zaman Hmm. zaman itu calo kalau beli kereta ya saya masih mengalami ada beli di calo gitu. Apakah tram juga ada calonya gitu? Menemukan informasi itu secara sosial budaya gitu. Fenomena Enggak, calo. sama sekali enggak. Oh enggak ya? Enggak nemu calo karena mau calo gimana lagi, paling paling eh, masa-masa Hindia Belanda mungkin lebih tegas ya, karena ada pemeriksaan ini itu, dan juga mungkin ada ini juga status sosial kan, masalah kelas-kelasan lah. Tapi eh, setelah zaman merdeka ya calo mah nggak ada, yang ada malah orang-orang mulai sembarangan kan, orang-orang Lebih ke penumpang, naik-naik itu ya? iya, penumpang gelap lah istilahnya. Memang nggak lah. Penumpang gelap itu banyak, semakin banyak. Kalaupun ada polisi, itu polisi juga nggak ngurusin itu sih. Soalnya aku baca tuh itu. Heeh. Hmm. Oke, ini ada informasi lagi dari Kak Hervin. Betul Mas Dimas, tram di Amsterdam baru 1875. Di Batavia lebih dulu ya, 1869. Nah, Artinya iya. kurang lebih 6 tahun lebih dulu gitu ya. Makasih Mas Ervin. Pada masa itu Batavia sudah mengalahkan Amsterdam gitu ya. Nggak balik ya. Gitu. Oke, masih adakah barangkali boleh ya untuk ini menarik dari para hadirin yang hadir di Zoom? Kalau ada pertanyaan atau insight pun itu. Mohon maaf ya, tadi banyak pertanyaan yang miss. Soalnya aku tuh udah 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 lama nggak ngulik sejarah sejarah transportasi lagi, dan nggak buka-buka buku itu lagi. Ya, apalagi tanggal-tanggal ya Mas ya. Waduh itu sudah. Kalau kita nggak ini lupa tuh ya. Sekarang aku banyak ngulik sejarah olahraga soalnya. Sekarang jadi wartawan olahraga ya. Kenapa jadi wartawan olahraga? Oke, masih ada eh, pertanyaan sambil nunggu ya. Tadi berbicara sosial budaya karena tadi ya kata Mas Dimas buku ini tuh tidak lebih banyak ke aspek sosial budaya dibanding ke teknis itu tramnya betul ya. Nah, Nah, kalaupun teknis aku ada nanya-nanya sama Prof. Widoyoko yang tinggal di, karena sebelum 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 aku kan Pak Widoyoko itu bikin buku tram juga, Tram Reborn. Cuman itu sangat teknis menurutku. Jadi ya udah aku mengimbangi lah yang di bagian lainnya gitu. Jadi kalau misalnya soal teknis pasti Pak Widoyoko itu lebih tahu gitu. soal 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 teknis perkeretaapian dan segala macam, wah itu dia pasti lebih khatam. oke. Nah, ini eh tram sendiri kan tadi dikatakan ada kelas-kelas sosialnya betul ya. Di mana di sini Hindia Belanda, Timur Asing dan pribumi. Nah, dari buku atau dari pembahasan itu kan barangkali Mas Dimas di masa itu apakah karena kalau kita misalkan ya masyarakat tradisional itu kadang kan masih masih sering misalkan kayak petani dia lebih baik bayarnya pakai barang gitu, pakai apa namanya, pakai ikan atau memang sudah transaksi secara profesional aja, maksudnya bukan profesional ya sudah berbasiskan tiket sistem yang betul gitu. Nggak ada sih Oke. sistem sistem bayar pakai barang.
aku nemunya nggak ada kasus-kasus seperti itu. Pasti pakai tiketing ya, pakai uang gitu. Uang bayar ya. Dan sistem kelas itu juga kan, tapi kalau bisa ngomongin sistem kelas tadi, mungkin aku agak nggak lupa nyebut tadi, sistem kelas itu kan dihapusnya pas zaman Jepang ya, itu sebagai bentuk propaganda sih menurut aku ya. Dan itu ada itu disebutkan di dalam sajak atau esai Sadri gitu, di sastrawan itu dia ngomong, kalau dia menceritakan ada perempuan Belanda yang merasa apa tuh, sistem kelas masih ada tapi di zaman Jepang. Nah, kalau misalnya di zaman Jepang nggak semua sama rata gitu. Itu yang aku tonjolkan di situ sih. Oke. Ini ada ini lagi dari Mas Aryo ya tadi. Menurut yang saya ketahui, tram Jakarta NITM, depo tramnya berada di Cikini dan depo tram uap juga pengisian uapnya berada di dekat Pasar Ikan. Sebelum akhirnya di Sentral di Keramat. Oke, thank you Mas Aryo informasinya ini. Gitu. Oke, dan itu apakah nama-nama apa masinis juga kah disebutnya untuk pengendali tram itu? Nggak ada sih, tapi ada salah satu mungkin ya, aku nemu salah satu nama masinis tram, cuma aku agak lupa. Dia mengisahkan apa namanya, tram itu bikin kotor gitu. Bikin kotor di beberapa daerah tempat di gedung-gedung Jakarta di kota tua, karena lokomotif uapnya itu air-airnya menciprat-ciprat daerah di gedung-gedung bisnis daerah situ. Cuma aku agak lupa sih namanya siapa. Nggak ada nama-nama masinis secara spesifik sih Mas pada bukan, maksud saya namanya masinis itu ya, pengendali supirnya itu masinis namanya di tram itu, atau ada istilah lain gitu yang barangkali namanya ini loh masinis di tram itu. Kayaknya masinis deh. Sama masinis ya. Iya sih, iya betul masinis kayaknya. Masinis ya, berarti sama dengan kereta gitu ya. Iya, BTM yang ada di Cikini Mas. BTM ada di Cikini. NITM di dekat Pasar Ikan. Lewatin daerah namanya Jalan Pinang apa gitu. Ada ada ini ya kan, apa namanya, beberapa fotonya tuh yang di daerah Pasar Ikan, yang tempat langsirannya muter gitu ya. Itu sama mirip yang kayak di daerah Kampung Melayu. Dan ini kapasitas tram itu berapa sih Mas? Mas dari hasil ini biasanya. Kalau misalnya yang di zaman tram era tram kuda itu, seingatku 40 orang deh. Soalnya dia wagonnya cuma satu kan, satu armada. Baru kalau misalnya banyak juga ya 40. Iya, Kudanya berapa ekor tuh ya? kudanya itu bisa minimal 2, atau ya karena kudanya kecil mungkin bisa kadang-kadang bisa lebih daripada itu ya. Tapi yang sering diberitakan tuh 2. Kalau misalnya tram uap itu wagonnya itu bisa sampai 3 armada, dua rangkaian atau 3 rangkaian, bisa lebih dari itu sih, bisa lebih dari 40. Kadang-kadang juga apa namanya, kan nggak kalau penuh kan nggak misalnya 40, kalau misalnya tram listrik, tram uap ya, tram listrik aja satu armada bisa lebih dari 40 tuh, ada orang yang berdiri lah. Itu kalau misalnya pemandangan itu sebenarnya bisa dilihat di film itu sih Mas, film Asrama Dara. Udah pernah nonton kan? Ya pernah lihat cuplikannya tuh, ada lagi nyanyi-nyanyi ya? Iya, itu maknya Amina Cendra Kasih kan. Iya. Itu bisa dilihat apa namanya, bagaimana apa namanya, padatnya tram. Itu juga dari liriknya juga itu kan bisa digambarkan kan. Liriknya yang dinyanyikan sama Ibu Elis Sri Kudus.
Berarti kapasitasnya kurang lebih di 40 ya setiap itunya. Hmm. Setiap tujuannya. Oke. Masih ada yang ingin bertanya, boleh, mumpung masih ada waktunya sama Mas Dimas ini. Lagi santai kan Mas Dimas ya malam ini? Iya, santai. Nunggu Kita timnas. sambil nonton timnas lawan Bahrain ya. Bahrain. Kita nostalgia dulu bahas Trump. Kalau mau lihat Trump itu museumnya di mana aja sih Mas? Kalau boleh tahu, barangkali. Masih ada nggak sih museum Trump di Peninggal peninggalan Indonesia gitu? relnya itu masih ada di daerah Jakarta Kota Tua, depan Museum Jakarta tuh ada Ada di di situ ya. relnya gitu. Tapi kalau misalnya armadanya sih kayaknya udah nggak ada, udah di besi tuakan. Oh, di museum transportasi juga nggak ada kayaknya ya. Trump ini Aku pernah ke sana tapi nggak nemu tuh ada tren, nggak ada ya. nggak ada. Padahal itu salah satu ya histori ya, maksudnya di kita termasuk maju pada masanya gitu. Apalagi tadi dikatakan kita salah satu negara di Asia yang Asia Tenggara atau di Asia ya? Yang Asia. Asia ya, tuh artinya cukup maju gitu peradaban transportasinya. Tapi di Jogja kok nggak salah ada Mas, aku lupa nama tempat wisatanya. Jogja ya, yang mengoperasikan tram tapi tram sebagai wisata gitu. Cuman ya tramnya modelnya model jadul gitu tuh. Aku rasa Mas Aryo tuh tahu deh. Mas Aryo kayaknya tahu ya. Di daerah Ah, itu wisata Lampung. Glampong. Iya. Oh, oh boleh tuh ya. Coba tram masa kini di Lampung. Itu gimana Mas di Lampung tempat wisata tramnya barangkali boleh cerita. Suatu saat barangkali saya ke Jogja pengen nyoba Nah, studionya nuansa ada. tram ya karena belum pernah. Saya termasuk jujur saya juga termasuk penyuka transportasi publik ya. Jadi kalau saya ke beberapa daerah gitu ya atau ke ini pengen coba transportasi publiknya. Studionya ini dari Kak Adi ya Iya, Harawan. studionya Hanung Bramantyo. Oh kenapa tuh studionya? Itu eh, karena ini ya, apa namanya film apa sih itu? Bumi Manusia ya. Oh iya iya Ah, iya iya. setnya kan di situ kalau nggak salah. Oh iya 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 betul 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 ya iya saya ingat-ingat di sana ya. Sama Habibie Ainun katanya di sana juga. Set. Nah, ini karena masih kita sampai jam berapa ya, Kak Tiwi? Bolehkah sampai mungkin 5 menit lagi? Kalau misalnya teman-teman gak ada yang mau bertanya lagi, ada closing statement mungkin, atau Kak Dimas juga mau menyampaikan nih dari hasil penelitiannya selama ini terkait tram, ada hikmah tertentu nggak sih di balik sekedar pencarian sebuah sejarah gitu? Dari buku yang ini ya dihasilkan ini dari Mas Dimas. Hmm. Apa nih Mas? Aku ngomong nih. Iya, tadi dari Kak Tiwi ini karena apa namanya? Barangkali dari buku ini ada apa yang ingin disampaikan terutama khususnya ke pembaca secara luas ya, penyuka sejarah dan khususnya yang suka transportasi. Kalau aku sih berharap ya orang-orang eh, mudanya sih, kalau orang-orang tahu kalau misalnya Jakarta ada tram itu aja. Soalnya kadang aku nanya orang yang aku merasa kayaknya dia banyak tahu deh. Lo tau tram nggak? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Jadi kayak merasa masa sih nggak tahu? Kayak ya udahlah aku buat ini ya biar orang tahu, biar orang juga bernostalgia meskipun orang-orang nggak melihatnya gitu loh. Dan kadang-kadang bermimpi juga kalau misalnya di Jakarta ada tram dong. Dulu tahun 2000-an awal kalau nggak salah ya mau ada tram gitu
jalur Blok M sampai pusat kota, tapi ya kayak nggak kalau sekarang ya nggak mungkin aja soalnya kan udah ada Transjakarta kan, bus Transjakarta. Terus aku mikir kalau misalnya di seputaran di Jakarta Kota Tua bisa nggak ya gitu sebagai kereta wisata, entahlah bisa apa enggak ya. Kadang aku berharapnya tuh gitu loh, dari buku ini bisa Iya ada betul. tram gitu di Jakarta gitu. Tapi kayak aduh ini udah padat banget, paling nggak jadi tempat wisata. Atau enggak gak usah dioperasikan lah, dijadikan aja gitu loh armada. Ya wisata lah ya, Iya, kawasan wisata gitu ya di Jakarta kota, di kota tua ya. Itu kan ini, dapat nanti gubernur yang baru, Mas. nah, nah itu bener Ini kata sama Mas Arya tuh, secara tidak langsung emang mewarisi jalur Transjakarta. oke. Baik. Kak Fajar mau minta bantu screenshot. Oh ini masih ada pertanyaan. Setelah buku tram ini mau nulis buku apa lagi Mas katanya? Waduh, pertanyaannya itu Nulis MRT kah? enggak. Aku Nulis udah olahraga kayaknya nih. iya betul. Aku udah nulis. Cuman belum belum udah submit ke penerbit juga, tapi belum ada kabar dari penerbit. Tentang apa nih kalau boleh tahu? Sejarah timnas. Waduh. Wah ini Sejarah berat nih timnas. ya. Iya. Ini berat nih. Aku Dari aku tahun nulisnya berapa sejarahnya nih? dari 51 sampai 60. Oh 51. Oh jadi bukan dari zaman Hindia Belanda ya? Eh Kayaknya Pas zaman menarik tuh Hindia dari Belanda Hindia aku Belanda. jadi apa namanya, jadi titik tolak aja. Jadi tolak. Soalnya ya kita nggak bisa ngomongin yang 5160 ini tanpa ngomongin zaman Hindia Belandanya. Jadi kayak Nah, itu. zamannya Maladi gitu. Ya, ya, itu kayaknya Nah, menarik nih. Jadi dari fase itu tuh masa keemasan, iya, banyak revolusi. kegelisahan, Mas. Banyak kegelisahan aku jadi nulis itu. Jadi aku nulisnya 4 tahun. Risetnya 4 tahun. Dari tahun 2020 ya baru kelar ya beberapa bulan lalu. Tapi ya belum, penerbit belum ada yang menyambut, ya nggak tahu deh. Oke, ya. Semoga lah ya, Mas ya. Ini sampai nanti Amin, amin, ke Piala Dunia lah, amin lah ya. amin. Itu doa buat timnas kayaknya tuh. Ya itu. Kayak tahun berapa tuh ke Piala Dunia tuh lawan Hungaria tuh ya. Hungaria? Enggak, kita nggak pernah lawan Hungaria. Oh, lawan waktu zaman Hindia Belanda lawan Hungaria lawan apa ya? Saya pernah lihat. Oh, Hungaria. Itu zaman Hindia Belanda ya. Timnas Iya, Hindia maksudnya Belanda, Mas. Bukan timnas Indonesia itu. iya. Ya, inilah. Kita ngomongin timnas jadinya nih. Ngomongin sejarah timnas. Ya ini karena kita mau nonton bola, jadi tadi ngebahas buku apa lagi, jadi nyambung ke bola. Buku memori olahraga nih kayaknya. Tuh, Ini memori olahraga itu akun alter saya. wah nih, udah kayak Gen Z ya, ada second account gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Untuk menterjemah bahasa Belanda itu paling rekomen pakai aplikasi atau media apa, Pak? Karena Oh, tadi seingat saya dalam penulisan buku Trem ini Bapak sempat membuka literatur dalam bahasa Belanda. Pakai apa dulu pas aku pakai translate-nya itu kan? Google Translate doang, tapi nggak Oh, langsung. Aku nggak langsung tok dari Belanda ke Indonesia. Aku dari Belanda ke Inggris. Soalnya kadang-kadang suka langsung jadi salah gitu. Kayak apalagi masa itu kan kayaknya masih ngaco ya Google Translate pada masa itu ya. 2000 masa-masa, oh iya betul, nggak terlalu kan sekarang presisi. udah makin canggih ya AI-nya udah makin mirip-mirip gitu. Masa itu Heeh, kayaknya masih ngaco sekali tuh Google Translate. heeh, nggak kayak sekarang. Sekarang gampang kok. Dan juga kalau misalnya eh, mau gampang kan sekarang bisa. Sekarang juga media-media koran, media-media majalah zaman dulu tuh gampang banget sekarang aksesnya. Kastara udah ada dari Perpusnas. Kalau misalnya zaman berbahasa Belanda bisa lewat Delper. Lewat Delper itu lebih gampang, bisa kopas langsung. Jadi gampang banget sekarang bikin karya karya buku sejarah sih. Iya. Dan buku Trem sama buku literatur bahasa Belanda. Ini ada dari Kak Hervin. Oh iya, yang saya salah. Habis googling ternyata ada jalur tram yang dari Koningsplein ya. Explain. Koningsplein itu daerah mana ya?
Konexpress itu Kuningan. Medan, Medan Merdeka nggak salah deh. Medan Merdeka. Oh, Medan Konexpress. Merdeka. Heeh. Jati Baru, Pasar Tanah Abang, Kebun Sirih, Menteng, Kramat Kuitang, Pasar Senen. Oh iya, thank you ini Kak Hervin atas informasinya. Oke, barangkali ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini sangat terima kasih Kak Dimas ya sudah menyempatkan waktunya di komunitas Temu Sejarah, bisa sharing ilmu ya, kita jejaring informasi, semoga menambah wawasan kita terutama ya sebagai masyarakat, terutama mengenai tram yang udah ditulis oleh Mas Dimas ini. Dan Sama-sama, barangkali Mas. sebelum ditutup, nanti kapan-kapan barangkali kalau ini ya kita bisa jumpa lagi, diskusi-diskusi lagi tiap Kamis Insya Allah. malam kita ya, pokoknya ini KTW garda terdepannya lah, pokoknya saya juga ini salut menghidupkan komunitas ini, akhirnya bisa berjejaring dengan beragam elemen gitu, terutama yang punya kesukaan di sejarah. Oke, mohon izin barangkali ya kita akhiri, dan sebelum diakhiri mohon izin kita mau foto dulu untuk dokumentasi begitu. Oke, bentar saya ini udah kita foto dulu ya. Siap-siap. Bentar, belum. Oke, yang mana ini? Udah lama. Waduh. Oke. Kita foto ya. 1, 2, 3. Bentar. Ini belum. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ini Juga, kakak-kakak semua Mas. ya yang sudah bergabung, terutama Mas Dimas. Saya serahkan kembali ke KTW. Oke, terima kasih banyak Kak Fajar, luar biasa sudah memandu diskusi Temu Sejarah ke-34 malam ini. Sekali lagi terima kasih buat Kak Dimas. Mudah-mudahan dengan diskusi ini kita semakin terpantik nih untuk menggali sesuatu yang ya selama ini belum terekspos ya, terutama tram gitu. Karena saya pun sebelumnya hanya mendengar kata tram aja, tapi sebetulnya nggak tahu itu seperti apa, bagaimana. Ya mudah-mudahan kita terus bisa menggali lagi lebih lanjut, dan ya tadi kalau kata Kak Aditya, kapan-kapan ada walking juga bisa begitu ya. Sekali terima Insya Allah. kasih buat teman-teman juga yang sudah bergabung. Kita mengadakan diskusi setiap Kamis malam. Jadi kalau misalnya teman-teman mau join nih tiap Kamis gitu ya, nanti bisa konfirmasi aja ke aku, isi link pendaftaran. Kita ada grup, jadi tidak usah konfirmasi setiap hari Kamis, tapi kita share linknya di grup tersebut. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat. Kak Dimas terima kasih, Kak Fajar terima kasih, Sama, Kak makasih juga untuk Vicky. semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, Ya, Kak selamat Aditya, nonton timnas Kak ya. Refli. Mohon izin. Ayo sehat-sehat semuanya.